Oke, ini bacaan untuk Scorpio Maret 2022. Kita lihat Scorpio Maret 2022. Death and despair. Wow. Wow. Ini orang stres berat. Aku nggak tahu ini kamu yang lagi stres atau ada orang yang dekat sama kamu yang lagi stres. Stresnya pakai banget nih. Despair. Dan ada death pula di sana. Kayak aku ngelihat kayak all or nothing gitu loh keadaannya. Oke, Scorpio. Eight of Pentacles, Ten of Swords, the Moon, ini orang yang secara emotional, mental itu lagi galau, gamang. Galau, gamang. Aku ngeliat ada, ini bisa jadi ini bukan kamu atau bisa jadi ini kamu ya, nggak tahu. Tapi intinya aku ngeliat ada orang yang dia mencoba untuk fokus sama apa yang dia lakukan, tapi nggak bisa. Kayak mungkin dia mencoba mencari distraksi kerjaan atau apapun itu. Tapi tetap aja aku ngeliat di sini ada sesuatu yang membebani dia. Wow. Berat sekali energinya. Kalaupun misalnya ini kamu, kalaupun ini bukan ngomongin romance ya, aku ngelihat kayak kamu pingin kerja buat bisa menghasilkan banyak uang. Mungkin kamu pengen nyenengin orang tua kamu pengen ngasih kehidupan yang terbaik buat orang tua kamu, atau mungkin keluarga kamu gitu loh. But aku ngelihat di sini. Tapi ada satu sisi di mana aku ngeliat kayak kamu juga stres sama keadaan. Kayak aku ngerasa kayak orang yang lonely, kesepian. Cuman kalau dari sisi ini kalau kita ngomongnya secara finansial, kamu akan baik-baik aja kalau aku lihat. Secara finansial kamu akan baik-baik aja. Bahkan kamu akan bisa punya penghasilan yang lebih baik lagi. Cuman aku lihat untuk sebagian dari kamu itu kayak merasa oke gitu loh. Maksudnya kayak kerjaan bagus tapi nggak membuat kamu happy. Kayak kamu ada ngerasa ada something missing, ada yang kurang dalam kehidupan kamu. Ya, aku ngerasa kayak kamu mungkin bisa aja kamu lagi banyak duit, atau mungkin ya kamu lagi banyak duit tapi kamu ngerasa loss, emotionally kamu ngerasa loss. Jadi kayak kamu nggak ngerasa, kayak kamu lagi nyari purpose. Sebenarnya gue tuh mau apa sih yang bikin gue happy gitu loh. Jadi ada momen-momen dimana kamu tuh galau sendiri, gamang sendiri, tapi kamu tuh nggak tahu kenapa.
Dan kamu ngerasa kayak semua kehidupan kamu ini kayak cuman penuh dengan rutinitas. Kayak kamu gak fulfilled. Nah itu bahasanya, kamu gak fulfilled. Internally kamu gak fulfilled. Emotionally kamu gak fulfilled. Untuk sebagian dari kamu, aku ngelihat memang lagi ada proses internalize, lagi ada proses awakening di sini. Kayak kamu, semakin kamu pikir kamu mau apa, semakin kamu gak dapat jawabannya. Karena jawaban itu adanya sebenarnya di intuisi, di batin. Semakin kamu berpikir, semakin kamu gak dapat jawabannya. Aku ngerasa di sini balik lagi kayak ada kekosongan di dalam diri. Kayak kamu ngerasa hidupmu tuh berat. Walaupun kamu punya, misalnya kamu masih bisa cari uang dengan baik gitu, tapi kamu ngerasa hidupmu berat. Aku nggak tahu ya berat di sini tuh kenapa, tapi feelingku bilang ya beratnya karena kamu cuma melakukan rutinitas, tapi nggak apa yang kamu kerjakan itu nggak membuat kamu bahagia sebenarnya. Atau mungkin kamu punya masalah sama pernikahan, kamu punya masalah sama pasangan yang membuat kamu terbeban. Ada beban di sini kalau aku lihat, ada beban jelas. Mungkin kamu yang sudah menikah, kamu atau punya pasangan kayak kok gua punya pasangan tapi kayak nggak punya gitu, kayak kamu merasa lonely. Dan beberapa dari kalian bahkan udah sampai taraf depresi. Ya, aku masih ngelihatnya di sini sama loh. Aku masih ngelihat orang yang lagi mencari jati diri. Bisa jadi banyak masalah-masalah yang udah lama itu muncul ke permukaan. Ketakutan-ketakutan itu muncul ke permukaan. Dan memang aku ngelihat di sini memang harus ada perubahan sih. Kamu harus ibaratnya lebih memperhatikan sisi diri kamu. Aku biasanya suruh orang kalau lagi keadaan kayak gini, just do whatever you like dulu gitu loh. Jangan dipikirin, ikutin apa kata hatimu. Itu yang benar sebenarnya dalam keadaan kayak gini tuh. Semakin kamu berpikir, semakin kamu gak dapet jalannya. Atau posisi seperti ini biasanya orang itu butuh teman bicara. Tapi yang memang di atas dia, dalam artian di atas dia, pengalaman hidupnya di atas dia, pelajaran-pelajaran hidupnya juga udah di atas dia gitu loh. Yang bisa membimbing, yang bisa membawa dia untuk paham kenapa dia ada dalam keadaan seperti ini. Kenapa dia bisa merasa unfulfilled. Kenapa dia ngerasa terbebani. Kenapa dia ngerasa gak happy gitu loh. Memang harus ada teman ngobrol yang memang ngerti kondisi seperti ini dan memang sudah punya pengalaman. Dan gak bisa sembarangan, kalau kamu lagi depresi ya kamu gak bisa cari orang ngobrol sembarangan gitu loh. Karena kamu rentan banget pikiran orang lagi begini tuh secara pikiran tuh lagi gak bener gitu loh. Justru overthinking sebetulnya. Kenapa harus begini, kenapa terjadi begini, gue harus gimana gitu loh.
Yang benar itu harusnya ya ngobrol lebih kepada batin sebenarnya. Apa sih yang lu pingin? Apa yang membuat lu ini? Dan ya harus dikeluarin gitu loh. Unek-uneknya itu harus dikeluarin gitu. Karena keadaan seperti ini sebenarnya keadaan kita dalam proses menerima realita, menerima keadaan. Biasanya orang dalam kondisi kayak gini tuh dia masih ada penolakan akan sesuatu hal atau banyak hal dalam hidupnya, masih ada penolakan. Entah aku ngelihatnya somehow kamu mencoba untuk, ya nggak salah sih, tapi kita kan nggak harus mempertontonkan masalah kita depan umum ya atau depan orang banyak ya. Tapi paling nggak kalau menurutku kamu harus cari orang yang memang benar-benar kamu percaya dan kamu bisa ungkapin apa yang menjadi kegelisahan kamu. Dan orang itu juga bukan cuma tempat kamu cerita, tapi orang itu kamu harus tahu orang ini juga orang yang bisa memberimu jalan gitu loh. Jangan di sini cuma dibilangnya apa? Jangan lagi posisi kayak gini tuh jangan sok kuat. Di sini bilangnya gitu. Jangan sok kuat, jangan nunjukin kalau kamu baik-baik saja sementara kamu tidak baik-baik saja gitu. Don't fake gitu loh. Jangan faking. Jadilah dirimu sendiri apa adanya gitu loh. Dan nggak usah sok tegar, sok kuat juga gitu. Kita semua pasti pernah merasakan momen dalam hidup ya, in our lowest moment tuh pasti ada gitu loh. So di sini dibilang ya semuanya akan bisa teratasi. Yang penting satu, kamu harus milih orang yang benar, yang bisa kamu ajak ngobrol, yang bisa memahami situasi kamu dan ngasih tahu kamu bagaimana caranya untuk menghadapi ini semua. Bagaimana sih cara untuk menghadapi ini semua? Cara pandang yang benar untuk melihat keadaan ini itu seperti apa? Jadi di sini aku bilang ya kamu harus mulai mencari gitu loh. Jangan ngerasa ya bisa sendiri atau kayak baik-baik saja dalam keadaan kamu memang tidak baik-baik saja. Karena di sini aku ngelihat ya memang kondisinya udah lumayan deep ya. Kayak sebenarnya kalau kamu mau jujur sama diri kamu juga kamu udah dalam keadaan yang sebenarnya udah kalau dibilang nggak tahan ya nggak tahan sebenarnya gitu loh. Cuman aku lihat di sini ya sebenarnya akan ada pencerahan nantinya. Tapi kapannya aku nggak tahu. Tapi di sini dibilang kamu harus cari orang yang bisa ngasih kamu, ngebantu kamu untuk mendapatkan pencerahan itu. Di sini ada Page of Swords, meaning kamu harus cari orang yang memang tepat dan ngobrol gitu loh. Itu yang harus kamu keluarin, kamu harus bertanya. Itulah gunanya guru. Gitu loh. Kamu harus bertanya. Kadang kita nggak tahu, semuanya kita lihatnya gelap. Kita tanya sama orang yang pernah melewati situasinya kita. Kurang lebih kan kita pasti tahu ya dari cara orang bicara, apakah ini orang-orang yang pernah melewati masa-masa yang gimana, orangnya udah lebih grounded, dia juga pemikirannya lebih bijaksana. Cari orang yang seperti itu yang bisa bantuin kamu. Oke, jangan selalu merasa apa-apa kita bisa sendiri. Bukan, itu menurutku konyol gitu loh. Mau tunggu sampai kapan? Sampai kamu depresinya lebih parah lagi atau gimana? Oke. So kita lihat video lanjutannya ke depannya gimana. Kamu juga mungkin akan ketemu nggak sama orangnya atau segala macam. Kita lihat di video lanjutannya yang bisa kamu akses di membership ya. Yang belum membership kalian bisa membership dulu. Kalian cuma bayar 1 kali dalam 1 bulan, nggak tidak memaksa dan kalian bisa cancel anytime. Dan kalian bisa nanti nontonin semua videoku yang ada di sana. Oke? So thank you so much guys for watching and I'll see you in the next video. Bye.